Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Dengan aku Lukman. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas sebuah peta hasil gabungan dari peta Al-Idris, Google Maps, dan Gleason Maps. Tetapi sebelumnya aku terlebih dahulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah Shaum Ramadan 1446 Hijriah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman gak ya bikin video kayak gini? La haula wala quwata illa billah. Baiklah, kita mulai saja. Sebenarnya, ada perbedaan yang sangat jauh antara peta Al-Idris, Gleason Maps, dan Google Earth atau Google Maps. 1. Pusat bumi. Jika pada peta Al-Idris, pusat bumi berada di Hijaz. Pada Gleason Maps, berada di kutub utara, sedangkan pada globe berada di inti, di dalam bumi. 2. Arah mata angin. Jika pada peta Al-Idris, arah utara berada di bawah, yaitu berada di sekitar Rusia. Arah selatan di atas, yaitu berada di benua Afrika. Dengan orientasi arah utara ke bawah, berarti barat berada di sebelah kanan, yaitu di Maroko, dan timur berada di sebelah kiri. Pada peta ini di Cina. Mungkin seharusnya ada negara lain sebelah timur Cina, yaitu Jepang. Ternyata setelah aku perhatikan, ada yang menarik pada Gleason Maps. Bagian atas yang pada peta biasa ditulis arah utara, ternyata pada Gleason Maps ditulis morn atau morning, yaitu pagi hari. Sebelah bawah yang pada peta biasa ditulis arah selatan, pada Gleason Maps ditulis evening atau malam hari. Sebelah kanan yang pada peta biasa ditulis arah timur, pada Gleason Maps ditulis noon atau siang hari. Dan sebelah kiri yang pada peta biasa ditulis arah barat, pada Gleason Maps ditulis midnight atau tengah malam. Jadi Gleason Maps tidak menggunakan arah mata angin, tetapi jalur matahari sebagai patokan arah. Nah, jika berdasarkan jalur matahari, maka pada peta Al-Idris Syarqun bisa diterjemahkan sebagai terbit matahari. Gharbun bisa diterjemahkan sebagai tenggelam matahari. Selanjutnya silakan perhatikan Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Berikut terjemahan tafsir Kemenag. Hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari atau arah timur, dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Matli'a pada ayat tersebut diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai terbitnya matahari atau arah timur. Padahal tempat terbit biasanya menggunakan kata masyrik. Akar katanya syaroko, artinya terbit. Bisa dilihat pada Kamus Arab Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Yunus halaman 197. Kita ambil contoh dari Al-Quran, Surat Al-Mujamil ayat 9. Pada ayat tersebut, masyrik artinya tempat terbit atau waktu terbit. Sedangkan matli'a pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 50 termasuk isim makan atau isim zaman. Diambil dari fi'il sulasi mujarad, fa'ala yaf'ilu, pada tasrif istilahi wazan maf'ilun. Akar katanya tola'a, artinya mendaki atau naik. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawir halaman 860. Jadi matli'a artinya tempat atau waktu naik. Sebagai contoh, waktu duha merupakan waktu sepenggalan naik atau waktu setelah terbit matahari. Kayaknya maaf, aku salah pada video sebelumnya. Syamalun yang artinya utara harusnya tidak sama dengan matli'a, yang artinya tempat atau waktu naik. Jika pertengahan antara tempat atau waktu terbit matahari sampai tempat atau waktu tenggelam matahari adalah tengah hari, maka posisi tempat atau waktu mendaki atau naik matahari berada antara terbit matahari sampai tengah hari. Betul kan? Kita coba perhatikan ilustrasi perjalanan Zulkarnain pada Quran Surat Al-Kahfi berikut. Pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 86, Zulkarnain pada tempat atau waktu matahari terbenam atau maghribun atau barat. Pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 89, mengikuti sebab. Sampai pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 90, pada tempat atau waktu matahari naik. Selanjutnya, mengikuti sebab yang lain lagi pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 92. Tentunya trek yang dilaluinya tidak lurus seperti itu,
itu hanya merupakan ilustrasi saja. Dikarenakan orientasi arah utara pada peta Al-Idris berada di bawah, maka ilustrasinya menjadi seperti ini. Oleh karena itu, Syarqun atau timur bisa diartikan sebagai terbit matahari. Syamalun atau utara bisa diartikan sebagai tengah hari. Gorbun atau barat bisa diartikan sebagai terbenam matahari. Dan Janubun atau selatan bisa diartikan sebagai tengah malam. Lalu kita tambahkan Matli'a atau naik matahari. Posisinya antara terbit matahari sampai tengah hari. Dari perbedaan kedua hal tersebut, yaitu pusat bumi dan arah mata angin, pasti dampaknya sangat signifikan pada ketiga peta dunia, yaitu globe, Gleason Maps, dan peta Al-Idris. Contohnya, posisi kutub utara dan kutub selatan. Pada globe, kedua kutub tersebut berada di kuadran globe. Pada Gleason Maps, kutub utara berada di center dan kutub selatan mengelilingi bumi yang kita tempati. Sedangkan pada peta Al-Idris, kutub utara dan kutub selatan berada pada kuadran perbatasan antara yang mengelilingi belahan bumi yang kita tempati dengan area luar. Selanjutnya, sekarang kita coba perhatikan globe atau bola bumi ini. Aku ambil dari Google Earth. Jika diproyeksikan ke bidang datar, maka tampilannya seperti ini. Ini aku ambil dari Google Maps. Aku tidak tahu ya, apakah setelah diproyeksikan dari globe ke bidang datar, ada perubahan proporsi atau tidaknya. Baiklah, sekarang kita mencoba memasukkan Google Maps ke peta Al-Idris. Orientasi Google Maps ini arah utaranya ke atas, sedangkan peta Al-Idris arah utaranya ke bawah. Jadi pertama-tama kita rotate 180 derajat terlebih dahulu petanya. Seperti ini ya, sebagian ternyata harus terpotong. Pada peta Al-Idris tidak ada benua Amerika dan Australia. Kenapa kira-kira ya? Mungkin dikarenakan Al-Idris hidup pada abad 12, sedangkan benua Amerika umumnya diyakini ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 atau abad 15, dan benua Australia ditemukan oleh James Cook, seorang pelaut asal Inggris pada tahun 1770 atau abad 18. Kita tahu bahwa Amerika dan Australia memang ada, maka kita kembalikan petanya ke bentuk awal sebelum dipotong. Pada Google Maps ini ada bagian yang terpisah, yaitu Rusia dan Australia, sebagian sebelah kanan dan sebagian lagi sebelah kiri. Jika kamu zoom di Google Maps, pada bagian ini ada seperti sambungan. Kebetulan di daerah Siberia ya. Ini sangat mencurigakan. Kadang-kadang, sesuatu meninggalkan jejak. Jadi bagaimana kalau bagian ini yang kita pindah supaya bagian negara Rusia dan Australia tidak terputus? Langkah selanjutnya, kita kasih tanda pusat bumi. Berdasarkan peta Al-Idris, kita buat garis silang dari kuadran lingkaran dan kita dapati bahwa senternya di Hijaz atau mungkin tepatnya di Mekah. Tetapi, seperti pada video aku yang dulu, ketika menerjemahkan peta Al-Idris, ada tulisan Shoharo Waromala Khof Wasato Art, atau jika diterjemahkan, padang pasir dan bukit pasir di tengah bumi. Apa artinya ini? Kenapa secara visual senternya ada di Hijaz, tetapi ada tulisan ini? Apakah selanjutnya kita akan dibuat terkejut? Kita coba perhatikan Google Maps ini. Coba kita buat center atau pusat dari Google Maps ini. Senternya bukan di daratan, tetapi di lautan. Tunggu dulu. Sepertinya batas atasnya bukan di situ, tetapi sebelah bawah dikit. Karena jika berdasarkan peta Al-Idris, garis Antartika ini yang menjadi batas antara bumi yang kita tempati dengan area luarnya. Dan hasilnya, boom, senternya ada di Gurun Sahara. Sungguh amazing. Al-Idris mungkin tidak menjelajahi benua Amerika dan juga benua Australia. Tetapi Al-Idris pada zaman dahulu kala bisa memperhitungkan senter bumi. Kurang lebih senternya ada di Gurun Sahara. Gurun Sahara adalah sebuah padang pasir terbesar di dunia. Nama Sahara diambil dari bahasa Arab yang berarti padang pasir. Sahara terletak di utara Afrika.
Selanjutnya kita akan menentukan lingkaran pembatas antara belahan bumi yang kita tempati dengan area luarnya. Kalau di peta Al-Idris, lingkarannya yang ini. Mungkin ini yang dimaksud dengan Gunung Qaf. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita akan mencoba ambil bagian Antartika yang ini. Dan kita tidak akan mengambil Greenland. Soalnya Greenland pada Google Maps merupakan pulau yang terpisah. Setelah kita pisahkan bentuknya seperti ini. Dan bagian Antartika tidak berbentuk lingkaran. Maka kita coba rubah bentuknya menjadi lingkaran. Hasilnya seperti ini. Lalu kita coba masukkan petanya. Dan setelah beberapa proses pengeditan, hasilnya seperti ini. Dengan catatan, image ini tidak berdasarkan perbandingan proporsi. Sekali lagi, kadang-kadang sesuatu meninggalkan jejak. Entah apakah sengaja atau tidak sengaja. Contohnya sambungan di Google Maps tadi. Dan ini, ada kotak yang mencurigakan. Maaf, editingnya tidak rapih. Kita lanjutkan ya. Kita coba cari pusatnya. Ternyata pusatnya ada di Aljazair. Gurun Sahara di Aljazair adalah gurun yang terletak di Afrika Utara bagian tengah. Gurun ini merupakan bagian dari gurun Sahara terbesar di dunia. Gurun Sahara meliputi lebih dari 90% wilayah Aljazair. Tetapi, dengan peta seperti ini, apakah Maroko masih dianggap Maghrib atau bagian bumi paling barat? Karena masih ada benua Amerika, yaitu sebelah barat Maroko. Dan juga Jepang, apakah masih dianggap sebagai negeri matahari terbit? Karena masih ada Siberia, Papua Nugini, sebagian dari Australia, dan Selandia Baru. Silahkan lihat di Google Maps, atau silahkan lihat juga pada Gleason Maps. Jepang tidak berada di belahan bumi paling timur, dan Maroko bukan lagi di belahan bumi paling barat. Apakah mungkin gelar negara-negara tersebut hanya berlaku untuk zaman dahulu? Atau apakah ada yang salah dengan peta ini? Silahkan kita perhatikan kembali Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Hingga ketika dia, Zulkarnain, telah sampai tempat dan atau waktu terbenam matahari. Dia, Zulkarnain, telah menemukannya, yaitu matahari, sedang terbenam dalam daerah atau pemandangan yang bercampur lumpur. Dekatnya satu kaum. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, boleh jika engkau menyiksa, atau boleh jika engkau mengambil pada mereka kebaikan." Pada peta tersebut, tempat atau waktu matahari terbenam atau maghribun atau barat berada di sekitar Samudra Pasifik. Berdasarkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 86, sepertinya tempat atau waktu terbenam matahari berada di daratan. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan daratan paling barat berada di Meksiko. Atau mungkin sebenarnya bisa saja kita rotate dengan pusat rotasinya di center, yaitu di Sahara. Sehingga tempat atau waktu matahari terbenam atau maghribun atau barat berada di Alaska. Ada suatu tempat di Alaska yang mungkin cocok dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 86, yaitu Mud Bay atau Teluk Lumpur. Adalah tempat di Haynesboro, Alaska, Amerika Serikat. Sumber Wikipedia. Wallahu a'lam bishawab. Tempat atau waktu tengah hari berada di Samudra Arktik. Tempat atau waktu matahari terbit atau masyrikun atau timur berada di Samudra Pasifik. Sedangkan Siberia posisinya berada di Matlia, yaitu tempat atau waktu matahari naik. Dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 93, di mana Zulkarnain membuat penghalang dari Yajuj Majuj, berada di lingkaran pembatas antara belahan bumi yang kita tempati dengan bagian luar tempat Yajuj Majuj berada. Posisinya ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya, peta hasil cocokologi ini tidak berdasarkan ilmu kartografi. Hal ini hanya untuk mengobati rasa penasaranku saja. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.